Sobat Kedoya, apa kabar hari ini? Senang banget kita masih bisa berkumpul di ibadah online. Gimana nih teman-teman, udah siap untuk beribadah? Coba ketik di kolom chat, saya siap. Ketik ya di kolom komentarnya, saya siap. Oke, untuk memulai ibadah hari ini kita akan menyiapkan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat setiap berkat lewat keluarga kami, teman-teman kami, studi kami, bahkan pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di ibadah online hari ini. Sebentar Tuhan kami akan memulai, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan dalam ibadah hari ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam teman-teman. Kita bersyukur dan bersukacita pada malam hari ini, amin. Karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan sama-sama katakan, denganmu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang besar, amin. Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang maha tinggi. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari setia, besar setia-Mu dalam hidup kami. Engkau Yesus yang kami sembah. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Are you ready guys? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, dari kemuliaan
Kami bangga Tuhan, karena kami memiliki Bapa yang setia sampai dengan saat ini. Bapa yang selalu mengasihi kami, menerima kami apa adanya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang kami setia Tuhan, Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. lebih lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang
Yesus, Kau Allahku yang Lebih lagi kita mau katakan bagi Tuhan kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. mari kita sembah Dia. Sebab Kau Allah yang setia, Engkau yang setia. terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang Kami menyembah-Mu, Haleluya. kami memuliakan nama-Mu. We worship You, we worship You. Sebab Kau Allah yang setia, Lebih lagi sembah Allah Dia. yang besar. Haleluya, Kami mengangkat tangan haleluya. menyembah. Kami menyembah Yang Murah, kami menyembah We glory God. Sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami worship. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang besar. Haleluya, haleluya, terima kasih Haleluya. Kami akui Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu full dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, Sembah dan puji
Shalom teman-teman Battle Youth Kedoya. Udah lama nggak ketemu nih. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu. Dan sekarang lagi kondisi COVID begini, kalian semua punya tempat yang nyaman. Atau setidaknya kalian harus terus bersyukur dengan dimanapun kalian berada. Gitu. Dan seperti kondisi apapun, mari kita mengucap syukur karena Tuhan terus pelihara kita, terutama kesehatan kita. Tapi aku kangen banget ketemu kalian semua, seperti kita biasanya gitu ya. Dan sekarang kita dipertemukan secara virtual. Meski begitu, apapun yang hari ini kita dengar nggak membatasi kuasa Tuhan. Amin. Ya, oke. Nah, teman-teman, hari ini tuh kita bicara tentang investasi. Tema kita hari ini tentang investasi. Investasi ada banyak. Ada tentang pendidikan, ada tentang waktu, gitu. Tapi hari ini kita akan benar spesifik bahas tentang satu topik, yaitu investasi uang. Nah, aku harap ini nggak menjadi momen yang tidak tepat gitu ya, di mana momen sekarang ini mungkin lagi menjadi momen yang banyak orang lagi struggling gitu untuk mencari penghasilan, bahkan mungkin tabungannya juga kepake gitu ya. Dan sekarang kok bahas investasi. Tapi nggak ada sesuatu yang tidak tepat. Simpan ini baik-baik buat kelak kita bisa pakai untuk ke depan hidup kita. Amin. Ya, aku hari ini akan bahas kupas dari sudut pandang firman Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar bicara soal gimana pengalaman atau apa. No, aku nggak mau bahas ke arah sana karena itu bisa subjektifnya banyak sekali. Dan aku percaya Tuhan beri kalian juga wisdom masing-masing untuk investasi di mana dan seperti apa. Tapi kita akan bahas dari prinsip firman Tuhan. Oke, nah sebelum kita bahas tentang prinsip investasi sesuai firman Tuhan, aku mau bicara tentang sebenarnya investasi itu yang benar atau yang nggak benar tuh seperti apa gitu. Maksudnya apa sih yang bukan investasi gitu loh. Karena takutnya kita nih kecampur satu kata investasi, ini konteksnya uang ya, bisa beda maknanya. Jadi aku pengen kita bahas benar-benar dulu tentang investasi itu sendiri. Dan bentuk seperti investasi apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita anak-anak Tuhan untuk lakukan. Oke, jadi yang pertama, ini mungkin agak mengagetkan gitu pernyataannya. Investasi itu bukan simpanan. Atau sering kita sebut dengan kata-kata tabungan. Oke, tolong jangan disamakan dengan nanti tabungan di bank atau gimana, bahwa itu salah. Nanti aku akan bahas sedikit, tapi prinsipnya yang kita mau bahas dengan investasi sekarang ini itu bukan ngomongin tentang nyimpan uang. Nyimpan uang termasuk di bank juga sih, ataupun nyimpan yang cuman sekedar taruh di bawah bantal gitu loh. Enggak. Karena itu bukan investasi yang firman Tuhan ajarkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 10 gitu, kita baca sama-sama ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, memang ini bisa diartikan dengan banyak, tapi setidaknya secara harafiah, secara kata-kata langsung, Tuhan bicara soal benih bagi penabur yang tujuannya untuk berlipat ganda. Jadi yang pasti benih ini nggak cuma tujuannya untuk sekedar disimpan di gudang. Ingat kalian ada cerita yang tentang ada orang kaya yang hanya menyimpan benih semuanya itu di lumbung dan nggak ditabur tanah. Nah, ini bukan menyimpan di lumbung. Jadi hari ini kita akan bahas investasi ini bukan bicara tentang menyimpan di dalam lumbung gitu. Memang Tuhan mau kita juga punya roti untuk dimakan. Dan meskipun secara di sini nggak disebut, tapi yang pasti ada bekal-bekal yang kita simpan. Itu nanti namanya tabungan. Ya kan? Karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita kerja satu hari dapat gajian, terus langsung kita pakai semuanya jadi pengeluaran di hari itu. Loh ya nggak makan dong besoknya dan 29 hari selanjutnya gitu kan? Enggak. Jadi ada tabungan, tapi yang kita bahas di sini tuh bukan tentang tabungan sama sekali. Kita akan bicara tentang investasi. Nah, kenapa? Perbedaannya itu kenapa sih gitu? Kenapa investasi sama tabungan tuh beda? Karena bicaranya soal gini. Umumnya tabungan adalah uang-uang yang kalian tidak pakai untuk sesuatu yang produktif. Biasanya hanya untuk jaga-jaga. Benar?
Makanya tabungan ini bisa luas artinya gitu, nggak harus bicara soal nggak bicara soal uang dalam tabunganmu di rekening saja, tapi bisa saja kalian beli perhiasan atau emas atau apapun yang mungkin kalau emas mungkin masih investasi ya, tapi ada beberapa yang dibeli itu tujuannya itu kalian hanya menumpuk bukan untuk tujuan yang produktif. Mungkin nih pas dengar corona gitu ya, kalian langsung beli 1.000 kotak mie gitu. Uangnya semua beli buat 1.000 kotak mie untuk 3 tahun ke depan makan. Mungkin gitu ya. Nah, tapi itu bukan investasi karena tujuannya itu nggak produktif. Makanya hari ini kita bahas memang tabungan itu berbunga, dan nanti mungkin kita akan singgung sedikit ya secara ekonomi, tapi kita harus lebih bicara soal sesuatu yang lebih produktif, bahwa ketika Tuhan memberikan kamu harta benda, tapi harta benda itu juga produktif. Dan produktif itu baik untuk dirimu juga, tapi terutama juga buat orang lain yang membutuhkannya gitu. Nah, sebelum nanti kita bahas ke sana, kita bahas selanjutnya dulu ya. Nah, di samping dia bukan tabungan, kalian juga pernah dengar tentang namanya prinsip tabur tuai, bener dong? Tabur tuai. Nah, jadi tabur tuai ini kan kita sering kali itu bicara hanya soal memberi. Bener gak sih? Sering umumnya kita bicara soal memberi umumnya. Memang sebenarnya artinya juga bukan hanya itu gitu. Nah, makanya menabur itu kait eratnya juga dengan investasi. Kalau bicara dalam konteks uang. Karena benih kan, benih tadi di atas sudah dibilang tentang benih di 2 Korintus. Jadi investasi ini bukan sekedar memberi. Bukan kayak kita sekedar murah hati. Bukan. Investasi ini bicara soal sesuatu yang memang kita kelola atas berkat yang Tuhan terima, dan untuk tujuan menjadi berkat buat diri sendiri ataupun buat orang-orang lain yang merasakan dampak investasi kita. Jadi kalau kalian ingat di zaman dulu nih, di zaman waktu Musa, Yusuf gitu, kan dia pernah dapat mimpi tuh. Mimpi 7 tahun masa yang oke, habis itu masa yang kering gitu. Nah, itu kan bicara soal bagaimana dia menabung. Ya, teman-teman ingat kan? Dia bicara soal menabung. Nah, dia menabung, menyimpan dalam lumbung, dijagain, nggak semuanya ditanam, dia simpen. Nah, dia simpen sampai di masa susah, tabungan itu dipakai. Nah, itu yang mungkin terjadi zaman-zaman kita sekarang ini nih, di mana ekonomi susah, orang mau mencari tambahan penghasilan susah karena memang tanahnya lagi kering gitu. Tabungan dipakai, lumbung itu dipakai. Karena lumbung itu untuk disimpan. Ya kan? Lumbung itu untuk disimpan, dan kita tahu dalam ceritanya juga lumbung itu akhirnya bisa dijual juga ke orang-orang lain gitu. Sebenarnya kan bisa mereka simpen. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Yusuf begitu berhikmat, bangsa Mesir bisa punya tabungan yang begitu banyak, sehingga dia bisa menjual ke orang lain. Memang sih nggak benar-benar beri, tapi setidaknya mereka punya kapasitas tuh untuk ya membagikan simpanan mereka kepada orang lain gitu. Karena mereka sudah punya tabungan. Nah, jadi prinsip ini bicara soal bahwa ketika kita investasi itu dasarnya dari lapisan ketiga. Lapisan pertama, apa yang kita makan hari-hari, betul dong. Yang penting kita makan dulu survive hari ini. Kedua, kita punya juga porsi tabungan yang untuk jaga-jaga, untuk kehidupan pribadi kita, untuk semuanya yang kita sudah kelola, mungkin sudah dibajetin juga. Baru ketiga, ini bicara soal investasinya. Jadi ini udah di lapisan ketiga gitu. Jangan semua duit diinvestasiin gitu kan, nanti nggak punya apa yang dimakan. Nah, nggak bisa gitu juga, gitu kan. Atau semua diinvestasiin, nanti nggak punya tabungan, atau misalnya nih, ada cerita juga nih, ya gimana ya, ironi juga gitu. Orang mau menikah, semua tabungan nikahnya dipakai untuk investasi, terus investasinya rugi. Bisa batal itu nikahnya. Nah, jadi investasi ini bukan yang untuk kita makan, bukan yang ditabung, dan juga bukan yang tabung. Jadi ini adalah benar-benar kelebihan dari itu semua, gitu ya. Nah, dan yang ketiga, prinsip investasi ini adalah kenapa bukan sekedar tabungan? Karena investasi ini seharusnya membuat tadi yang aku udah sebut orang lain lebih produktif. Atau sekarang aku masuk sedikit dalam konteks ekonominya, menggerakkan roda perekonomian juga. Memang sih konsumsi juga, tapi investasi itu pengaruhnya besar untuk menggerakkan roda perekonomian, membuat
kalau bahasa sederhananya membuat orang jadi bisa produktif. Ingat gak waktu kisah tentang hamba yang jahat? Hamba yang jahat itu jahat yang dikasih 5, 2 dan 1 talenta. Yang satu itu jahat bukan karena dia nabung loh. Dia simpen. Gak dimakan, oke dong, gak dikorupsi. Gak ditabung juga, dan itu ditabung, disimpan, baik, utuh, balik. Tapi dibilang jahat. Karena kalau kita belajar tentang ekonomi secara keseluruhan, gitu, kebetulan aku lagi belajar tentang ekonomi lagi nih teman-teman, menyimpan uang terlalu banyak itu sebenarnya menghambat kesempatan untuk orang lain bisa berkreasi. Jadi kenapa mungkin hamba itu jahat? Karena apa? Karena kalau seandainya uang itu dikelola, orang lain bisa kerja. Teman-teman sekarang mungkin ngerasa ini. Kalau banyak perusahaan itu ditutup. Sekarang perusahaan itu ditutup karena si pemilik merasa nggak bisa sanggup bayar karena nggak ada yang beli, ya kan? Kondisinya terpaksa, akhirnya nggak bisa kerja, benar kan? Nah tapi bayangin ternyata ada banyak orang nih yang sebenarnya punya uang, sebenarnya punya kapasitas untuk membuka lapangan kerja, tapi nggak mau buka lapangan kerja, semua duitnya disimpan, dikubur di bawah tanah. Berapa banyak orang yang nggak bisa kerja? Padahal uangnya nyangkut di dia. Udah gitu orangnya pelit lagi, nggak mau belanja. Akibatnya gimana ekonomi berputar? Orang nggak dapat pekerjaan. Atau bahkan seharusnya nih kalau 1 talenta itu bisa dikelola gitu ya, harusnya kan ada tanah yang lebih terawat. Ada zaman dulu konteksnya karena tanah, ada tanah yang bisa dirawat. Selain ada orang yang mengerjakan, ada produksi-produksi, ada inovasi-inovasi yang ditemukan. Ada karya-karya yang bisa dihasilkan dari uang itu gitu loh. Uang itu nggak mandek, uang itu nggak mati. Dan harusnya bisa berguna buat orang lain juga. Nah, kerap kali ini yang kadang kita lupa gitu. Bahwa kalau kita dibilang kita punya talenta dalam konteks talenta bakat, dan kita bilang kita simpen dan kita nggak pakai, kita cukup bisa sepakat bahwa kau nggak baik. Benar kan? Harusnya kamu bisa pakai kemampuan suaramu untuk melayani Tuhan. Kenapa nggak? Harusnya kamu punya waktumu untuk bisa melayani Tuhan. Kenapa nggak? Kita bisa dengan gampang men-statement seperti itu. Tapi entah kenapa, kalau sepertinya ada orang yang mungkin punya banyak tabungan luar biasa, tapi dia tidak menginvestasikannya, kita cukup kadang kurang melihat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan yang Tuhan mau ketika kita belajar tentang firman Tuhan lebih dalam. Saya nggak bilang bahwa kita harus jadi penjudi investasi, bukan. Dan bahwa apakah tabungan, taruh deposito itu salah? Tidak. Kenapa? Karena untungnya sistem perekonomian kita sudah baik. Apa? Bahwa ketika sebenarnya kamu tahu bahwa kalau kamu taruh duit di dalam tabungannya bukan lumbung ya, yang bukan taruh simpan di bawah bantal, tapi ditaruh dalam bank, itu sebenarnya uang kamu itu diputerin lagi sama bank ke bentuk kredit investasi atau kredit apapun orang lain, sehingga orang lain bisa pakai. Nangkap? Karena uangmu nggak mati. Uangmu sebenarnya hanya disimpan di satu saldo, yang saldo itu dikelola oleh pihak bank, sehingga orang-orang lain bisa memanfaatkan saldomu itu untuk kebutuhan investasi mereka. Ya kan? Makanya ada KPR lah, ada apalagi KPB ya, mobil lah, apalah. Pokoknya kredit apapun semuanya banyak banget. Jadi kalau kita bicara di zaman modern ini gitu, cukup aman untuk kita bilang bahwa tabungan itu salah satu bentuk investasi sebenarnya yang paling konservatif, ya kan? Karena memang nggak semua orang mau berisiko, nggak masalah juga. Tapi kita sadar bahwa sebenarnya waktu kita tabung itu mindset kita tuh bukan karena kita nyimpen duit kita sehingga orang lain tuh nggak boleh pakai. Sebenarnya uangmu dipakai tanpa kamu sadar. Dan itu memang kehendak bank, makanya bank ngasih kamu bunga kan? Kan nggak nyangkut. Kalau kamu simpan dalam kasur kan, kamu taruh 100.000 sampai tahun depan, sampai 100 tahun lagi juga duitnya 100.000. Kalau nggak dimakan tikus. Nah, tapi kalau kamu taruh dalam bank, dia kasih bunga. Nah, kenapa dia kasih bunga? Karena sebenarnya uangmu itu sedang secara kamu nggak sadar, itu sedang dipinjemin lagi ke orang lain. Diinvestasikan sebenarnya. Karena kalau bank nggak investasi, bank pasti gimana cara bayar uang kamu? Nggak mungkin. Nah, makanya aku pingin kita ngeliat ini mindset kita.
bahwa Tuhan pingin kita itu nggak mandek dalam hidup kita, termasuk dalam hal uang. Sehingga alangkah lebih baik kalau memang hari ini kita belajar dan kalian bisa menjadi pengelola uang yang lebih baik, sehingga barangkali kalian dipercaya uang yang lebih banyak, tapi bukan karena tujuan itu ya, bukan karena tujuan mau serakah gitu. Tapi barangkali kalian bisa dipercaya, itu bisa bermanfaat buat orang lain dengan sangat banyak. Jadi kita buang pemikiran bahwa ketika Tuhan terima berkat dalam hidup kita dan kita simpan itu baik-baik dan simpan itu sebagai sebuah kebenaran, maybe not. Tuhan mau kita mengelola, bukan sekedar menyimpan. Amin. Makanya waktu kita belajar tentang investasi uang ini, aku harap kita bisa melihat lebih dari sekedar investasi berupa ya tadi simpanan di bank. Selain daripada itu, meskipun itu masih termasuk investasi lah, masih oke, masih nggak apa-apa. Tapi aku berharap kita boleh sih nyimpen cash, jaga-jaga gitu kan, takutnya kalau bank bermasalah atau apa, it's fine, karena semua ini bicara soal waktu dan semuanya itu aku nggak mau usik ke arah sana, karena kalau dalam kondisi-kondisi ekstrim ya semua kita mengerti dong, ada kondisi-kondisi ekstrim di mana, waduh, nih bank nggak bisa dipercaya nih, kita harus pegang cash. Ya itu nggak masalah juga kalau misalnya kondisi itu harus terjadi gitu ya. Nah, tapi prinsipnya bahwa Tuhan dalam kondisi normal dan semua lancar gitu, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pengelola uang. Dan bukan hanya penyimpan seperti selalu seolah semua itu zaman Yusuf Mesir. Zaman dimana kita seperti ini 7 masa oke, habis itu 7 masa kekeringan, sehingga kita simpan semua baik-baik. Ya memang si Yusuf nggak disalahin pada waktu itu, dia nggak nganggur, karena memang ada sesuatu di depan yang akan terjadi gitu loh. Tapi kalau enggak, umumnya Tuhan mau kita mengelola itu sebagai bentuk investasi dan bukan cuma sekedar simpanan biasa. Mungkin kalau pakai tabungan jadi agak gray area ya, antara apakah itu investasi atau simpanan. Tapi Tuhan nggak mau kita uang hanya sekedar disimpan dan dianggurin. Dan kalian sadar atau enggak, semua dari kita ya orang finance atau enggak orang finance gitu ya, dipanggil untuk jadi pengelola uang. Ya, makanya setiap dari kita pasti punya uang meskipun 1.000. Karena kita dipanggil untuk jadi pengelola uang. Maka kita harus belajar message hari ini dengan sangat baik. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata investasi itu adalah suatu kebutuhan kita. Adalah suatu perintahan Tuhan bahwa kita harus menabur dan melipat gandakannya, dan tentu itu sesuai dengan kapasitas kita gitu kan, dengan profil resiko dan semuanya, dan kita harus bijaksana juga. Nah, karena itu aku akan bahas hari ini dari perspektif firman Tuhan, apakah prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada prinsip investasi nggak seperti firman Tuhan. By the way, kalau boleh kalian siapin Bible. Sebentar lagi kita akan baca Bible agak beberapa ayat gitu. Jadi lebih baik kalau kalian pegang. Nah, balik ke yang tadi. Jadi nggak semua investasi itu sesuai firman Tuhan. Nggak semua. Banyak investasi itu yang tanda kutip uangnya jahat. Jadi kita akan nggak bahas produknya satu persatu. Oh, ada tabungan, tadi ada tabungan, ada yang deposito, ada yang reksadana obligasi, ada yang reksadana campuran, ada yang reksadana saham, ada yang turunan lagi lah. Banyak. Aku nggak mau kita terkungkung dalam konteks produknya, karena nanti kita jadi berpikir sempit dan akhirnya timbul perdebatan atau kebingungan. Enggak, tapi kita lihat dari prinsip gitu kan. Sama seperti misalnya kita bilang, apakah ada makanan yang nggak boleh dimakan gitu. Kita mungkin nggak sebut spesifik makanannya, tapi kita tahu bahwa ada makanan yang nggak dimakan karena kita tahu itu intinya yang begitu-begitu nggak sehat. Misalnya lemak jenuhnya tinggi sekali. Itu nggak sehat gitu. Nggak perlu disebutin satu-satu. Ya, lemak ini, kepanjangan. Jadi, aku akan bahas hari ini dan aku rindu dan aku berdoa supaya Roh Kudus berikan kalian hikmat ketika kalian melihat tentang investasi, ketika kalian pelajari, kalian tahu ini oke atau enggak. Ya. Oke. Sekarang aku harap Bible-nya udah di tangan kalian, ya. Kita akan belajar dari yang pertama. Di Amsal 1 ayat 10 sampai 14, aku akan bacain supaya kita menuntun
diskusi kita hari ini. Jadi, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jadi biasa ya, kalau investasi kadang dibujuk, jangan menurut. Jikalau mereka berkata, nah jangan nurut yang sama yang apa nih, orang-orang nawarin apa nih? Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda berharga, kita akan kaya gitu ya. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan, kalian ingat itu rampasan, dan buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Jadi ini kata-katanya satu pundi-pundi bagi kita sekalian, menarik ya, kayak investasi jadi satu ya. Biasanya gitu kan, kalau orang nawarin investasi, yuk gabung yuk, join sama gua nih, invest bareng nih, join jadi satu. Tapi ternyata investasinya ini menghadang darah, mengambil dari orang yang nggak tahu apa-apa. Dan bahkan Tuhan bilang istilah gambaran poetrinya atau gambaran Amsal ini menuliskannya adalah dengan seperti barang rampasan, berharga tapi rampasan. Nah, jadi investasi seperti apa yang termaksud rampasan? Nah, aku akan bilang adalah segala investasi yang sifatnya kalau kalian tahu itu zero sum game atau bahkan negatif. Nah, apa maksudnya zero sum game ataupun negatif? Prinsipnya gini, bahwa kamu berinvestasi yang namanya kedok investasi itu bukan ke tempat yang memang produktif, bukan untuk sesuatu yang memang diciptakan untuk menghasilkan uang, tapi hanya sibuk jual beli atau transaksi yang ujung-ujungnya nanti ciri khasnya yang paling terakhir rugi. Contoh ya, ada produk jenis investasi yang sifatnya nawarin membership, tapi nggak ada produknya, nggak ada dagangannya, nggak ada barang yang benar-benar dijual. Ataupun, maaf kata nih, kalau ada pun barang yang dijual, itu sebenarnya juga kedok. Karena barangnya, apa benar bisa produktif. Karena kan, ya namanya orang berusaha gitu ya, supaya nggak kesannya, maksudnya nggak ada produk sama sekali. Tapi, kalian bisa tanya di hati deh, ini sebenarnya produknya benar-benar ada manfaatnya nggak sih? Dan itu tentu jadi judgement pribadi kan. Oh, kalau ada orang yang berhasil pakai produknya, dia bisa jual, iya, ya bisa. Tapi, kadang nih, kan Tuhan melihat hati. Kadang motivasi kita masuk itu, bukan karena memang kita merasa bahwa produk itu bisa dijual. Karena sibuk cari membernya. Jadi, karena kita cari member, yang paling kesian dan yang nggak akan balik, nanti member yang paling bawah. Kalian untung karena, oh yang penting gue bisa dapat berapa nih? 5 orang, 10 orang, gue dapat duit, balik, gue udah aman, untung gitu kan. Yang nanti terserah, sisanya udahlah. Nah, apalagi kalau kalian mindsetnya dari awal udah begitu. Udah target nih. Waduh, ini sebenarnya aku juga nggak terlalu yakin ya balik atau enggak. Cuman kayaknya at least lumayan lah, paling aku dapat 3 orang aja udah aman. Nanti ya paling kalau misalnya dia kabur, yang pegang duit kabur, gue balik modal gitu ya. Cuman kalau misalnya untung ya gue untung gitu. Waduh, kalau mindset udah kayak gitu, aku cuma bicara soal motivasi hati deh. Kalau kita bicara soal produknya, wah bisa debat. Nah ini I know lah itu. Oh tapi kan ini bisa produknya gini, ini kan begini, kan tergantung orangnya, salah sendiri mau investasi. Kita kan juga nawarin orang supaya dapat uang, nggak salah. Wah, kalau mau debat gitu sampai berbusa susah. Apalagi orang yang memang value-nya sudah sulit. Wah, susah banget. Tapi kalau kita bicara hati nurani ya, gampang gitu. Apa benar kamu mau ajak keluargamu, orang-orang terdekatmu ke barang-barang seperti itu? Ke investasi begitu. Yang mungkin kalau rugi ya udah syukurin. Tanda kutip ya, kita bilang syukurin ya. Aduh, maaf ya lu rugi. Yang penting gua aman deh. Apa benar kayak gitu? Itu namanya bukan zero sum game lagi, tapi negatif game. Karena yang paling bawah rugi gitu. Nah, jangan investasi yang seperti itu. Atau juga investasi yang sebenarnya dia biasanya ini ada bursanya atau ada tradingnya gitu ya, ada counter jual belinya gitu, tapi sebenarnya dia jual beli tapi nggak tahu apa yang diperjualbeliin. Produknya nggak jelas. Produknya nggak konkret gitu. Bisa banyak lah bentuknya, aku nggak mau sebut, tapi banyak banget mungkin kalian tahu gitu. Dia bisa ngasih berapa persen dalam berapa hari dan segala macam gitu ya. Cuman nggak semua salah loh, nggak semua produk-produk itu salah. Nggak, aku nggak bilang anti bahwa oh kalau dia menghasilkan sekian persen itu salah. Nggak sama sekali. Karena ya harus bijaksana, harus tahu produknya itu apa. Cuman kebanyakan itu mesti hati-hati, kalian harus lihat sebenarnya produknya itu tuh apa. Jadi prinsipnya gini,
Kalian harus tahu uang itu ditaruh untuk apa. Jangan cuma lihat untungnya. Kalian harus benar-benar tahu uang itu ditaruh, diinvestasiin kemana, ke siapa, untuk apa. Nah, kalau udah tujuannya nggak oke, dan sifatnya ngerugiin pada akhirnya, jangan investasi seperti itu. Bahkan kalau kalian dalam anugerah Tuhan punya hikmat lebih, kalian juga harusnya bisa spot yang kesannya ada produknya pun, tapi sebenarnya bodong. Please, jangan. Setidaknya jangan seret orang lain ke tempat yang salah, dan juga jangan seret dirimu ke tempat yang salah. Karena firman Tuhan bilang tadi, jangan sampai keuntunganmu dari darah orang. Kasihan kan kalau kamu investasi untung dari darah orang. Kalau itu adalah sesuatu teknologi, memang risiko. Memang pasti ada risikonya, betul dong, semua investasi ada risiko. Teknologi, tapi memang itu ada fungsinya, ada kegunaannya, dan bisa dipakai, dan ada manfaatnya. Dan dalam investasi itu mungkin ada yang berani masuk di awal jadi dia untung di awal, yang di belakang baru nanti untungnya, ya itu nggak wajar dong. Namanya orang yang masuk duluan pasti dapat untung di awal karena itu nanti. Tapi kalian bisa lihat bahwa trennya, meskipun tidak ada perusahaan yang bisa pasti untung dong, tapi kita tahu bahwa effortnya itu untuk menciptakan nilai dari produk yang diinvestasikan itu sendiri. Kalau itu memang tujuan investasi, memang untuk produk yang sedang berjuang, untuk launching atau apa, dan memang pasti bisa rugi dong, bisa. Tapi itu kan memang kerugian bisnis karena ada resiko gitu loh. Tapi bukan karena niat, ya. Memang udah cuman buat caplok siapa supaya nanti yang paling terakhir masuk yang kalah gitu. Aduh, jangan sampai kalian investasi seperti itu, please. It's not biblical at all. Dan sekalipun kamu untung dari tangisan orang, bukan karena tangisan orang salah investasi, tapi dari tangisan orang yang dibodohi. Entah oleh kamu, atau oleh orang downward, tim-tim kamu, atau siapapun itu. Hati-hati, benar-benar hal-hal seperti itu. Kenapa dari tadi aku bilang tim-tim? Karena biasanya umumnya investasi begitu suka melibatkan orang-orang dan ngajak gitu. Biasanya ya, tapi again, aku nggak anti. Banyak sekali yang kayak gitu baik, dan produknya ada, dan mereka berkompetisi secara sehat, itu sih nggak apa-apa. Namanya orang mau investasi aja kan taruh modal gitu ya. Kalau memang join suatu membership harus bayar, ya kadang wajar-wajar aja gitu loh. Ya itu tinggal kalian ngerasa bisa jual barangnya nggak masalah gitu. Tapi kalau kalian motivasinya udah lain, please check your heart. Kalau hatimu udah nggak ke arah sana, jangan lakukan itu. Oke? Nah, yang kedua juga, kalian harus lihat, meskipun semuanya menurut kalian baik, ya tujuannya memang untuk menghasilkan keuntungan, memang untuk diusahakan di suatu tempat yang tepat dan dikembangkan. Nah, aku cuma bilang, make sure supaya penghasilan ini benar-benar bersih. Usahakan. Dunia ini nggak akan ada manusia tuh yang benar-benar bersih. Ya kan, dosa aja juga. Siapa pendeta yang bisa bilang bahwa dia tidak berdosa? Tidak ada gitu loh. Tapi kita bisa lihat bahwa tujuan perusahaan itu di mana kita investasikan, atau bukan perusahaannya sih, atau sekelompok orang itu di mana kita investasikan, memang mereka berusaha dengan itikat baik dan mungkin keterbatasan pengetahuan mereka, nggak harus sempurna, itu memang untuk menghasilkan sesuatu yang bersih. Contoh, kita jangan dong investasi sama barang-barang yang memang sengaja untuk bajakan. Itu gimana gitu loh. Kalau hal itu masih ditolerir, itu sebenarnya itu kan udah pencurian hak kekayaan intelektual dan segala macam. Dan sadar atau enggak, kita yang nanti lama-lama rugi. Waktu dulu aku pernah cerita gitu ya, tentang orang-orang IT yang lagi berjuang. Gue pengen nih jadi orang IT supaya nanti gue dapat kerja. Bener dong? Tapi di handphonenya orang IT itu, semua apapun aplikasi atau game bajakan semua. Terus aku nanya, loh kalau kayak gitu, kalau misalnya seperti itu, ketika nanti kalian kerja, kalian dapat gaji dari mana? Apa kalian akan dapat gaji dari orang-orang yang bajakan itu yang nggak bayar ke perusahaan di mana kalian dipekerjakan? Nggak mungkin dong. Makanya harus fair. Please, jangan investasi ke barang-barang bajakan, dan bahkan janganlah jadi konsumen yang beli barang bajakan, termasuk barang-barang selundupan. Ini ironi loh teman-teman. Karena apa? Karena kadang pajak itu memang, ini terlepas dari penggunaan pajaknya, tapi
ya pemerintah itu memang nyiptain pajak dan segala macam. Itu tujuannya itu untuk menjaga ekonomi lokal. Memang akibatnya kalau beli barang luar jadi lebih mahal supaya barang lokal bisa bersaing. Dan memang barang lokal mungkin ya, bukan pasti, tapi kalah kualitas. Tapi kita nggak bisa serakah dan bilang kita pingin dapat yang paling murah dan paling bagus dengan cara ambil barang selundupan atau investasi di barang-barang selundupan. Aduh, teman-teman, jangan dong. Di Amsal 2 ayat 12 sampai 5 kita baca. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita dalam melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Kenapa mereka bisa bersorak-sorak? Karena ada konsumen-konsumen yang beli barang-barang seperti itu. Please, kalau kalian nggak tahu buat itu bajakan ya sudah. Tapi please, kalau kalian tahu dari harganya aneh segala macam, stop, invest, and again stop juga nih nitip pesan consuming such products. Jangan. Jadi cek apakah perusahaan itu memang punya, kalau memang dia perusahaan terstated gitu, ada websitenya, visi misinya benar atau enggak, dan memang benar orang-orangnya melakukan sesuai visi misi itu atau enggak. Usahakan sebaik mungkin kalian cari tahu. Memang nggak akan bisa sempurna, orang bisa bohong ya sudah. Itu pada akhirnya tanggung jawab orang itu. Tapi at least di kalian menjaga. Dan ini sudah terkenal sekali di luar negeri. Misalnya mereka benar-benar hanya mau investasi dengan perusahaan-perusahaan yang green gitu. Misalnya yang tidak child trafficking, jadi anak kecil nggak diperkerjakan secara luar biasa, masih murah, kamu dapat barang murah gitu, produknya original tapi ngerjain orang yang digaji rendah sekali, di bawah UMR semua, terus pokoknya disiksa lah segala macam, nggak hidupnya nggak layak. Nah itu udah ada. Atau hewan-hewan yang modelnya nggak oke, yang diperlakukan dan dicari kasih makan yang nggak bagus. Nah itu di dunia barat umumnya atau di negara maju itu udah lebih umum bahwa ada etika bisnis seperti itu. Nah please carilah yang etikanya itu baik ya. Jadi lihatlah perusahaan itu apakah punya etika yang baik. Memang kalau di negara berkembang ini mungkin etika itu agak susah gitu, tapi at least usahakan sebaik mungkin untuk kalian bisa mengevaluasi dan menimbang apakah aku mendapat uang ini, jangan sampai aku bersukacita karena kejahatan dan aku secara tidak langsung mendukung orang itu berbuat jahat kepada supplier-suppliernya, kepada pekerjanya atau apapun. Nggak bisa sempurna gitu, tapi usahakan sebaik mungkin ya. Dan yang ketiga, ingat, investasi bukanlah alasan untuk menjadi malas. Ya, di 1 Korintus 12 dibilang bahwa ada begitu banyak karunia Roh Kudus dalam hidup kita dan Tuhan mau pakai hidup kita. Jadi, sebaik apapun investasi yang sudah kita bisa lakukan dan itu menguntungkan, jangan sampai kita lupa dan salah hati karena kita mau menjadi malas kelak. No, nggak boleh. Mungkin kita bisa gunakan investasi itu untuk kita nanti bisa pelayanan sepenuhnya, atau mau untuk kerjakan apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita ya mungkin oke. Meskipun ingat ya, kerjain panggilan Tuhan nggak harus tunggu uangnya udah ada dulu baru jalan. No, kita tetap bisa lakukan kapanpun. Tapi prinsipnya jangan sampai itu menjadi alasan untuk malas. Oke teman-teman, itu aja yang terakhir dari aku. Aku berharap sharing hari ini bisa kita pakai semuanya. Kita bisa belajar mengerti tentang investasi itu apa seharusnya, bukan sekedar simpanan, tapi adalah sebuah pengelolaan keuangan. Jangan sampai kita jadi hamba yang jahat yang hanya nyimpen dan ngubur satu talenta, termasuk uang dan harta kita. Tapi kita kelola itu dengan baik sehingga bisa memberkati orang lain. Orang mungkin bisa bekerja lewat hartamu, orang lain bisa menemukan ide, ada hal-hal yang lebih baik di dunia ini karena investasimu. Dan juga kita tahu prinsip-prinsip investasi seperti apa yang Tuhan mau, yang jangan sampai kita menghadang darah, yang tujuannya memang baik dan dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Dan hati kita selalu memuliakan Tuhan, bahkan ketika kita sudah berhasil berinvestasi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan cinta-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah mengajari kami pada hari ini. Kami mau Bapa menjadi hamba yang setia dalam setiap talenta yang Kau berikan, baik itu berupa karunia ataupun juga harta kami. Buka mata kami untuk kami bisa lebih peka, lebih jeli untuk mempersiapkan diri kami, sehingga ketika kami bisa memenuhi apa yang menjadi roti dan menjadi lumbung kami juga tahu kemana kami harus menabur benih-benih itu ya Tuhan. Mampukan kami, bukakan, pertemukan dengan orang yang tepat, berikan kami hikmat waktu berdiskusi dengan orang-orang yang ada, dan juga selalu jaga hati kami, supaya hati kami selalu memuliakan-Mu dengan harta kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dan kami rindu supaya
selesai dari ibadah hari ini, kami bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi untuk menolak karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Yud, apa kabar malam hari ini? Saya berharap setiap kita menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah kita teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih kesempatan malam hari ini kembali kami bisa beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang melayani hari ini, baik tim pujian penyembahan, tim yang menyiapkan kameramen dan segalanya yang hari ini menyiapkan Tuhan. Tuhan tolong untuk memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan mengurapi. Berdoa juga Tuhan buat hari ini, rekan-rekan yang mempersiapkan ibadah. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berkat daripada Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami dimanapun berada. Penyertaan Tuhan menyertai mereka. Jangan biarkan mereka jatuh dalam dosa agar tak teguh dalam kebenaran Tuhan. Berdoa juga sungguh buat pemimpin bangsa kami. Tuhan, Kau tahu keadaan bangsa kami hari-hari ini. Kami percaya bangsa kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa bersatu hati sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati bangsa kami. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan keamanan. Tuhan yang memberkati. Kami memohonkan biar malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga untuk setiap bangsa kami. Tuhan tolong dari niat-niat orang jahat, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua stakeholder yang menjaga keamanan bangsa kami, Tuhan memberkati dan Tuhan berikan hikmat yang datang daripada Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap kami, anak muda-Mu, biar kami menikmati kebaikan Tuhan. Dari masa muda kami hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan, dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan, bagi kami yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang hari ini butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dan kami mengalami masalah-masalah dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pendidikan, Tuhan yang menjadi jawaban. Kami percaya malam hari ini Tuhan jamah dan Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangan kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.